Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Di pembelajaran tematik kali ini kita lanjut di tema 4. Silakan disimak penjelasan-penjelasan berikut ya. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 4 sampai dengan 6. Tujuan pembelajaran kita yaitu IPA mengenal alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah darah. Darah merupakan cairan di dalam tubuh yang berfungsi satu sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Dua, menjaga agar suhu tubuh tetap, dan yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Yang kedua adalah jantung. Jantung merupakan alat pemompa darah. Jantung terdiri atas otot jantung, miokardium, selaput jantung, dan selaput yang membatasi ruang jantung, endokardium. Di mana berfungsi yang pertama adalah atrium atau serambi. Serambi merupakan ruang tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau vena. Pada atrium kanan dan atrium kiri terdapat katup, valvula bicuspidalis. Yang kedua adalah ventrikel atau bilik. Ventrikel mempunyai otot yang lebih tebal dari atrium. Ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Hal ini terjadi karena ventrikel kiri berfungsi memompakan darah keluar jantung. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Yang pertama berfungsi pembuluh nadi. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Kemudian pembuluh vena balik adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Perhatikan tabel pembuluh darah berikut. Silakan disimak dan dibaca ya. Yang keempat adalah sistem portae. Sebelum masuk kembali ke jantung, terlebih dahulu dalam masuk ke dalam suatu organ yang disebut sistem portae. Pada mamalia atau manusia hanya terdapat satu sistem portae, yaitu sistem portae hepatika. Yang kelima adalah sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas, di mana sel darah putih bertanggung jawab dalam respon kekebalan. Jika ada zat asing atau kuman masuk ke dalam tubuh, beberapa leukosit akan membuat antibodi itu sendiri. Ada dua kekebalan tubuh manusia. Yang pertama yaitu kekebalan aktif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Yang kedua, kekebalan pasif adalah kekebalan yang terjadi bukan karena tubuh membuat antibodi itu sendiri. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 16 sampai halaman 20. Tujuan pembelajaran kita yaitu IPA mengenal organ peredaran darah pada hewan. Sekarang kita bahas apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan kembali lagi ke dalam pembuluh. Contohnya siput, belalang, dan udang. Contoh hewan sistem peredaran darah terbuka.
Yang pertama adalah siput. Sistem sirkulasi siput terdiri dari jantung dan pembuluh darah sederhana. Peredaran darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh tersebut darah kembali ke jantung, demikian seterusnya. Yang kedua adalah belalang. Belalang termasuk jenis serangga atau insekta. Sistem sirkulasinya tidak mengangkut oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 karena darah belalang tidak mengandung sel darah merah hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke seluruh sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakea. Yang ketiga adalah udang. Sistem peredaran darah udang dimulai dengan darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh, seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang darah mengikat oksigen O2, kemudian kembali lagi ke jantung. Contoh hewan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah ini, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Beberapa hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup antara lain ikan, katak, dan burung. Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali peredaran menuju jantung. Sistem peredaran darah ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral, kemudian mengalir ke insang. Yang kedua adalah katak. Sistem peredaran darah katak dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen O2 dari paru-paru ke serambi kiri, dari serambi masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung O2 dan darah yang mengandung CO2. Darah yang mengandung CO2 berasal dari jantung tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Yang terakhir adalah burung. Sistem peredaran darah burung termasuk sistem peredaran darah ganda. Pada mulanya darah beredar masuk ke jantung melalui vena menuju serambi kanan dan mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya bilik akan memompa darah keluar jantung menuju paru-paru.